tanya, rumah sakit Al Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih ya kawan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya kawan. Ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al Ihsan. Ayeuna geus dimanfaatkeun deui eta agama, aduh, urang mah sok asa ngeri gitunya. Ina agama dimanfaatkeun jang nyerang batur. Banyak di rumah sakit yang nama-nama Islam tuh. Oke. Tapi dari kinerja tidak mencerminkan agama Islam. Orang yang sakit, yang tidak mampu, pada nggak ditolong. Dengan nama Rumah Sakit Welas Asih itu adalah sebagai bentuk daripada kearifan lokal. Lantas kenapa justru Anda mempertanyakan urgensinya? Kan namanya dungu. Dan lebih konyol lagi, Anda malah memframing apakah ini sebagai bentuk kearifan lokal atau sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap hal-hal yang berbau Islam. Kan ini... Al Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan Welas Asih. Saudara, kita nggak katakan Welas Asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al Ihsan diganti dengan Welas Asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama Welas Asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al Ihsan. Dianggap ini Arab ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, oh tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ah, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit Cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama Rumah Sakit Welas Asih. Saya mau tanya, Rumah Sakit Al Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih ya kawan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri, yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala, berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, ini juga fakta. Anda mau ganti kata Al Ihsan dengan Welas Asih, saudara. Jangan apa namanya, jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga Rumah Sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu, atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim, jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis
terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan lambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya kawan. Nah, itu yang kita mau sampaikan ya kawan. Jadi sekali lagi stop sikap rasis, saudara. Assalamualaikum, Sampurasun. Kulijeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik. Dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik. Apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Framing deui yen kan dedi musuh Islam cenah pedah rek ngaganti ngaran rumah sakit Al-Ihsan jadi rumah sakit Welas Asih. Ayeuna geus dimanfaatkeun deui eta agama, aduh urang mah sok asa ngeri kitu nya. Ina agama dimanfaatkeun jang nyerang batur. Bener hese jadi pamimpin nu bener di urang mah nya hese pisan. Loba pisan nu ngewana, loba pisan nu teresepna. Jelema-jelema anu kapentinganna kaganggu umareuna. Tuman tadina bisa papacok ayeuna hese. Tuman tadina bisa ngahakanan dana hibah ayeuna teu bisa. Geus rupa-rupa weh. Nganu aneh gitunya eta usum keneh ngagunakeun isu agama jang nyerang pamimpin. Ini asa geus teu usum. Agama mah gaweaneun, amalkeuneun, lain dipake alat jang nyerang pamimpin, dipake alat yang kepentingan politik. Aduh ngeri ieu mah. Urang wae nu teu ngaji asa ngerinya gitu, agama dipake alat yang nyerang pamimpinnya demi kepentingan manehna. Aduh aneh, pokoknya mah aneh-aneh wae. Tapi dah kalem lah. Masyarakat Jawa Barat geus palinter ayeuna mah tetep ngadukung KDM, kabijakanna karasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Jumpa lagi sahabat. Menanggapi perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih, selaku umat muslim saya dapat merasakan keresahan dari saudara-saudara kita yang seiman. Perubahan ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk pelepasan dari identitas keislaman, mengingat nama Al-Ihsan merupakan istilah yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan ada pula yang menilai Gubernur Jabar alergi dengan nama-nama Islami. Namun, marilah kita melihat hal ini dengan jernih dan menyeluruh agar tidak terjebak dalam penilaian yang bersifat simbolik semata. Pertama, tentunya kita sepakat bahwa nama-nama Islami memang memiliki makna dan kedudukan yang agung. Namun yang lebih utama dari sekedar mencintai simbol-simbol Islami adalah menjaga makna dan kehormatan, termasuk menjauhkan simbol tersebut dari penggunaan yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Nama Al-Ihsan yang bermakna berbuat baik dengan kesempurnaan niat karena Allah telah melekat pada rumah sakit ini di masa lalu. Namun sayangnya, dalam perjalanannya institusi tersebut pernah terlibat dalam kasus korupsi sehingga menjadi aset sitaan negara. Ini sebuah realitas yang bertolak belakang dengan nilai ihsan itu sendiri. Dalam konteks ini, mengganti nama bukanlah bentuk pengingkaran terhadap Islam, melainkan ikhtiar untuk menjaga kehormatan makna Islam itu sendiri dari penodaan yang berulang. Ini adalah upaya membangun semangat baru tanpa harus membawa beban sejarah kelam di masa lalu yang dapat mencederai nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Yang kedua, izinkan saya mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa substansi lebih utama daripada tampilan luar. Yang lebih Allah nilai bukan nama atau simbol semata, melainkan sikap, niat, dan perbuatan kita dalam mencerminkan nilai-nilai Islam. Maka, jika suatu institusi membawa nama besar seperti Al-Ihsan, tetapi perilakunya menyimpang, maka itu bisa menjadi bentuk kemunafikan yang justru mencoreng nama tersebut. Ketiga, nama Welas Asih tidak bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, ia mewakili nilai kasih sayang yang merupakan inti dari misi kenabian yang bertujuan syariah Islam, yakni rahmatan lil alamin. Ini adalah cara untuk menyentuh masyarakat dengan pendekatan yang lebih luas dan kontekstual, tanpa kehilangan ruh nilai-nilai keislaman. Keempat, kita bisa memaklumi jika Gubernur Jawa Barat mengantisipasi kemungkinan terulangnya perilaku menyimpang di masa depan. Jika nama Al-Ihsan dipertahankan, tetapi manajemen ke depan kembali lalai atau menyimpang, maka hal itu bisa menjadi presiden buruk yang mencoreng nama Islam yang lebih dalam. Maka, penggantian nama ini juga bisa dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral, membangun ulang rumah sakit ini di atas fondasi profesionalisme dan integritas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam sejati. Jadi, yang dilakukan Gubernur Jabar dalam hal ini adalah untuk menjaga nama Al-Ihsan ini jangan sampai kembali tercoreng. Akhirnya, marilah kita bersikap bijak dan profesional, jangan hanya terpaku pada simbol, tetapi rawatlah makna. Jangan hanya mempertahankan nama, tetapi tegakkan nilai-nilai dalam tindakan nyata. Kita semua tentu berharap agar rumah sakit ini dengan nama baru dan semangat baru benar-benar menjadi tempat yang menghadirkan welas asih yang sejati, yaitu kasih sayang, keadilan, pelayanan yang tulus, dan integritas yang tinggi. Lebih dari itu, meskipun nama barunya adalah Welas Asih, kami berharap seluruh layanan tetap mencerminkan nilai-nilai luhur dari Al-Ihsan, berbuat baik secara sempurna karena Allah, penuh keikhlasan, profesionalisme, dan orientasi pada kemaslahatan umat. Dengan begitu, nama boleh berubah, namun nilai-nilai tetap terjaga dan bahkan semakin kuat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tahu nggak lu guys, yang lagi rame nih, rumah sakit diganti nama Mulia Insani jadi Welas Asih sama Kang Deddy Mulyadi. Yang gua heranin itu apa coba? Yang gua heranin apa? Komentar para salah satu pemuka agama, berkomentar bahwasanya Kang Deddy itu tidak beranggapan Kang Deddy itu tidak pro Islam. Katanya salah satu bukti bahwa Kang Deddy itu mau menyebarkan kemusyrikan dengan mengganti nama rumah sakit tadinya Mulia Insani jadi Welas Asih. Apa
makna sebuah nama gitu kan. Apa artinya nama gitu? Nama, ya, berbau Islam, ya, mulia insani, terus apa? Apalagi banyak di rumah sakit yang nama-nama Islam tuh, ya. Tapi dari kinerja tidak mencerminkan agama Islam. Orang yang sakit, yang tidak mampu, pada nggak ditolong, ya. Yang nggak mampu nih nggak ditolong sama dia, didiemin. Ngomong-ngomong pakai BPJS katanya, apalagi BPJS-nya 11 miliar yang kagak dibayar katanya gitu kan. Udah tuh. Tapi tidak mencerminkan walaupun namanya itu berbau Islam. Tapi kenapa pemuka agama ketika orang-orang Islam yang tidak mampu, ya, berobat di rumah sakit dan ditolak oleh rumah sakit yang berbau nama Islam, itu pada diem-diem baik lu monyet. Kenapa ya gua? Lu tanya nih, gua nanya sama lu nih, pemuka agama. Tulis di kolom komentar lu pada. Dugaan korupsi gedung RSUD Al Ihsan. Negara rugi 12,8 miliar. Ini gua mau mengabsen orang-orang yang kemarin mengkritik perubahan nama Al Ihsan jadi Welas Asih. Kira-kira sekarang kalian pada kemana? Ini korupsi loh, korupsi di rumah sakit yang kalian sebut ya berlabel nama Islami. Perilaku korupsi di rumah sakit berbau Islami tidak membuat uangnya jadi halal kan? Ayo dong suarakan. Ketimbang mempermasalahkan pergantian nama dari Al Ihsan menjadi Welas Asih, yang menurut bahasa Arab, bahasa Al-Quran artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi apa urgensinya mengubah nama rumah sakit ya? Yang terpenting itu kan pelayanannya. Yang terpenting itu adalah fasilitasnya. Standar ganda kehead. Kemarin ketika Anies Baswedan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, apa urgensinya? Apakah kalian juga mengkritik? Enggak kan? Makanya mendengar pernyataan Kang Deddy Mulyadi jangan sepotong-sepotong. Nih, untuk kualitas pelayanan, untuk fasilitasnya, Kang Deddy Mulyadi sudah memikirkan. Bahkan ya, Kang Deddy Mulyadi menginginkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit Welas Asih setara dengan Hasan Sadikin. Dan KDM menargetkan selama 2 tahun agar itu terwujud. Dan sebenarnya gua juga percuma sih menjelaskan semua ini kepada kalian ya, para anak abah, para kaum pembenci, karena ini momen kalian kan, ini momen yang kalian tunggu-tunggu agar bisa menyerang KDM dengan isu agama. Ayo ngaku. Akhir-akhir ini kita terlalu sering melihat orang-orang yang dangkal akalnya, dia gagal di dalam bernalar, tetapi dengan bangga mempertontonkan kebodohannya. Seorang pemimpin memiliki kewenangan dan hak prerogatif dalam upaya untuk mengembalikan nilai-nilai luhur tentang kearifan budaya ataupun kearifan lokal misalnya, selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam konstituen negara kita. Maka ketika Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ingin mengganti nama rumah sakit Al Ihsan yang ada di Bandung dengan nama Rumah Sakit Welas Asih, itu adalah sebagai bentuk daripada kearifan lokal. Lantas kenapa justru Anda mempertanyakan urgensinya? Kan namanya dungu. Dan lebih konyol lagi, Anda malah memframing apakah ini sebagai bentuk kearifan lokal atau sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap hal-hal yang berbau Islam. Kan ini merupakan pikiran yang begitu ngaco. Nilai-nilai keislaman seseorang itu terpancar dari apa yang ia bicarakan, apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan. Bukan hanya sebatas simbol-simbol semata, seperti halnya Anda yang menggunakan peci, menggunakan kopiah. Islam itu adalah tindakan keselamatan. Lisannya terjaga agar lisannya selalu memberikan kesejukan dan ketenangan. Akalnya dijaga agar akalnya tidak membentur-benturkan orang lain sehingga menjadi pelopor untuk membentur-benturkan masyarakat. Jadi mau sampai kapan sih kita ini mau dibodohi sistem demokrasi? Salahin diri kalian sendiri aja. Kenapa kalian masih pakai sistem demokrasi? Seandainya kalian tahu konsep negara dalam Islam, kewajiban negara kepada rakyat, kalian pasti bakal nolak sistem demokrasi. Makanya gue gak suka sama sistem demokrasi dan gue nolak sistem demokrasi sampai sekarang. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah setuju dengan sistem demokrasi. Makanya Hizbut Tahrir dulu kan dicabut badan hukumnya kan dianggap akan mengganggu Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika dengan sistem khilafah Islamnya. Lebih konyol lagi ketika Anda mengatakan tidak setuju dengan sistem demokrasi, tapi apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang lahir dari sistem demokrasi itu sendiri. Kan ini kebodohan yang sangat nyata. Anda tidak suka terhadap sistem demokrasi, tetapi apa yang Anda sampaikan itu adalah buah
dari apa yang dilahirkan dari sistem demokrasi. Dan jika memang Anda tidak menyukai dan tidak sepakat tentang sistem demokrasi, mudah saja, ya Anda tinggal pergi saja dari negara demokrasi ini. Karena pada akhirnya menjadi sebuah kebodohan yang teramat nyata ketika Anda teriak-teriak tidak menyukai demokrasi, tetapi Anda begitu mengagumi tinggal di negara Indonesia ini. Terlebih ketika berbicara khilafah misalnya, tunjukkan kepada saya hari ini negara mana yang menganut sistem khilafah. Arab Saudi sendiri, tempat dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW hingga 4 khalifah, Khalafaur Rashidin. Apakah hari ini Arab Saudi menganut sistem khilafiyah? Bukankah hari ini justru Arab Saudi sendiri menganut sistem kerajaan? Jika memang sistem khilafah itu harus ditegakkan, pertanyaan saya sederhana, siapa orang yang tepat hari ini untuk menjadi khalifah? Karena pada saatnya sistem khilafah itu akan terbentuk dengan sendirinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang imam yang bernama Imam Al-Mahdi. Tidak bisa kita memaksakan diri untuk menegakkan khilafah sementara kita hidup dalam alam yang keadaan yang masih aman-aman saja. Justru seharusnya sebagai seorang muslim yang baik, Anda mengatakan pernah dipenjara di masa era Jokowi. Sebagai orang yang pernah dipenjara di era Jokowi, gua agak trauma sih bilang goblok. Dulu pernah masuk penjara gara-gara bilang goblok. Seharusnya ketika Anda pernah bermasalah dalam ranah hukum, itu menjadi sebuah cerminan bagaimana seorang muslim yang baik jangan sampai kembali tergelincir masuk ke dalam lubang yang sama. Seorang muslim yang baik akan selalu berintrospeksi terhadap apa yang diucapkannya, terhadap apa yang diperbuatnya. Islam tidak memandang seseorang dari simbolnya, dari pakaiannya. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila jasamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang dari seseorang itu adalah dari hati dan amal perbuatannya, bukan dari pakaiannya, bukan dari simbol-simbol keagamaan semata. Karena itu, berislamlah secara kafah, secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial, terpotong-potong. Dan terakhir saya sampaikan kepada semuanya, marilah kita berpikir secara rasional. Logika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi akal yang digunakan dalam pemikiran yang benar, akal yang digunakan dalam kesehatan. Kesehatan di dalam berpikir, kesehatan di dalam mencerna pemikiran seseorang. Jangan sampai diri kita merasa paling Islam, pada hakikatnya sesungguhnya sangat jauh dari ajaran Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Oh begitu. Ternyata yang banyak mengkritik tentang perubahan nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih kebanyakan orang di luar Jawa Barat toh. Pantes mereka nggak ngerti sejarahnya ya. Nah ternyata Rumah Sakit Al-Ihsan ini adalah barang sitaan istilahnya ya. Karena kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah mungkin ya Gubernur Jawa Barat ingin menghilangkan kesan negatif tentang yayasan tersebut sehingga dirubah menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Nah, bagi yang belum tahu coba tanya dulu ya. Nah, menurut saya ini dampaknya positif gitu ya. Karena Al-Ihsan sendiri kan bahasa Arab ya, bukan bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau diganti ke bahasa Indonesia ya nggak masalah juga kok.